So we're going to the next section, which is learning absolute value. Guys, please accustom yourself to make a mind mapping. So this mind mapping will help you to understand and recognize the submaterial of a chapter. For instance, in learning absolute value, we will learn more about the definition, properties, and how we solve the absolute value. Okay, you can make your own mind mapping here. Now, let's define what absolute value is. Well, if you remember this number line, kalau masih ingat garis bilangan seperti ini, coba kita definisikan ya. Ketika kita melangkah ke kanan, misal angka 6 ya. Angka 6 itu sebenarnya bisa kita definisikan 6 langkah ke kanan gitu ya. Nah, sementara angka 6 juga bisa kita definisikan sebagai 6 langkah ke kiri. Ya. Nah, when you see here in the number line, well, if we move to the left side, it means we will reach to the -6. Nah, berarti 6 langkah ke kiri ini bisa didefinisikan sebagai -6. Kalau 6 langkah ke kanan, kita definisikan sebagai +6. Artinya, angka 6 ini akan punya definisi. Bisa +6, bisa -6. Nah, maka 6 ini sebenarnya kan bisa jadi jarak tadi ya. Jarak atau banyak langkah gitu ya. Nah, maka oleh para ilmuwan zaman dulu, nah dia kemudian didefinisikan sebagai mutlaknya 6. Mutlak 6 itu bisa 6 sendiri kalau dia positif ya. Dan bisa min dari 6 ya, ketika dia negatif. Jadi artinya kalau dia kurang dari 0, ini kan kurang dari 0 ya, berarti dia min 6 begitu. Nah, ini konsep atau definisi dari absolute value. Ya, pun demikian, times we call the absolute value as the modulus function if it is in form of function. Jadi nanti kalau ketemu y sama dengan nilai mutlak x minus 2, nah ini nanti disebutnya modulus function. Ya, however here I'm not going to explain more about modulus function. We will learn it on another meeting ya. Oke. Nah, coba kita definisikan dari tadi ya. Nah, sebenarnya ini ya. Nah, nih. Nilai mutlak min 5 itu sebenarnya 5. Ya, tadi kalau saya berjalan ke kiri, itu kan tadi min 6 ya. Nah, kalau berjalan ke kiri min 5, artinya saya meraih angka min 5 tadi kan ke kiri. Tapi sebenarnya di sisi lain itu sebenarnya 5 langkah gitu. Kiri. Ya. Artinya nilai mutlak min 5 ini pasti hasilnya sama dengan min dari si min 5. Nah, gitu. Min dari ini, min dari si A gitu ya. Maka di sini saya bisa menulis ya, kalau saya dapat nilai mutlak X ya. Nah, pertama dia bisa X sendiri ya, untuk X lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi kalau semisal nilai mutlak 3 ya tetap 3. Karena kan dia lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kalau nilai mutlak 0 ya of course it has to be 0. Tapi kalau nilai mutlak min 3, nah karena ini kan min 3 kan kurang dari 0 ya. Nah, maka hasilnya ini pakai yang definisi kedua.
Jadi min 3 alias 3. Nah, tadi yang di sini ya, penerapannya yang ini. Nah, kalau contoh yang ini 3 dikurangi 4 kan hasilnya min 1. Nah, min 1 atau negatif 1 itu kan satu langkah ke kiri. Jadi diartikan 1 karena dia negatif ini kan. Jadi pakai definisi yang kedua. Maka remember ya. Nah, remember. Nilai mutlak harus punya dua definisi. X jika dia positif sama min X jika dia negatif. Dan 0 tetap 0. Nah, sekarang how about finding the properties? Nah, properties ini sifat ya. Ini bisa dihafalin, tapi kita ngafalinnya bisa pakai angka begitu. Contohnya kayak gini, nomor 1. Kalau X-nya lebih dari 0, maka nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak dari min X, bener ya? Jadi yang 3 itu kan sebenarnya nilai mutlak dari min 3, ya kan? Nilai mutlak 3 ya tetap 3, nilai mutlak min 3 kan 3, make sense ya? Sifat yang kedua, nilai mutlak A kali B sama dengan perkalian masing-masing nilai mutlak. Contohnya kayak gini, saya tulis ini ya, nomor 2 ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Jadi kalau aku punya nilai mutlak min 3 kali min 2, nah ini kan sama dengan min 6 ya. Nilai mutlak min 6 kan 6. Nah ini kalau berdasarkan sifat, ini kan nilai mutlak min 3 kali nilai mutlak min 3 kali 2 hasilnya terbukti ya. Nah nanti ini cuma buat ngerjain aja. Nanti for the next one, properties number 3, I think you can prove it by yourself ya, by choosing any number. Ya, boleh sembarang nomor gitu. Terus sifat yang nomor 4 nih. Ini jelas banget ya. Kalau saya punya nilai mutlak min 4, kan sama aja akar dari min 4 dikuadratin, bener ya? Nilai mutlak min 4 kan 4. Nah ini kan akar 16 ya. Akar 16 kan hasilnya 4. Sama. Ya. Yang terakhir nomor 5. Nilai mutlak dikuadratin sama aja bilangan itu dikuadratin ya. Contohnya inilah min 2 dikuadratin. Kan sama aja min 2 kali nilai mutlak min 2. Berarti kan 2 kali 2 4 gitu. Ya sama saja dengan 2 kuadrat 4. Nah ini nanti kita bisa menggunakan properti-properti ini untuk menyelesaikan soal. Now we are going to the example. Okay, for number 1, you can read the example ya. The value of, nah ini harus hati-hati, ada mutlak di depan, kok ada lagi. Nah berarti mutlaknya yang satu milik semuanya ya. Oke, nomor 1 kita tulis ya. Jadi mutlak dari min 1 ditambah mutlak 3 kurangi 5 dikurangi ini min 5 ditambah 12 dimutlakin terus mutlak. Maka kita kerjakan ya. Mutlak min 1 itu 1 ditambah mutlak min 2 dikurangi mutlak 7 ya. Nah gini. Ini sama dengan 1 plus 2 min 7 ya. Nah, 1 tambah 2 itu 3, 3 kurangi 7 berarti min 4, mutlak min 4 itu 4. Seperti itu saja, ya. Mudah ya? Kemudian untuk contoh yang kedua bisa kita tulis.
Tentukan himpunan penyelesaian 3x+1, nilai mutlak 3x+1 sama dengan 10 ya. Oke, kita definisikan dulu. Dia mempunyai dua definisi ya. Nah, definisinya nilai mutlak 3x+1 ada dua, yang pertama positif, yang kedua negatif dirinya sendiri, negatif dirinya. Nah, seperti yang ini ya. Ini kan X tetap X, sama yang kedua min X-nya. Nah, kalau plus berarti kan tetap 3x+1 ya. Nah, syaratnya 3x+1 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan minus 1. X lebih dari sama dengan minus 1/3. Nah, ini kalau masih persamaan, biasanya syarat ini tidak perlu, jadi tidak saya tuliskan nanti ya, nggak usah kita anggap, karena masih persamaan. Berbeda ketika nanti pertidaksamaan, nanti dia akan kepakai. Nah, untuk yang negatif berarti min 3x min 1. Ya, kita tulis yang pertama. Berarti 3x+1 sama dengan 10, 3x sama dengan 9, x-nya 3. Yang kedua, berarti min 3x minus 1 equals 10, min 3x equals 11, x-nya equals min 11/3. Nah, ini kalau kita masukkan ke sana, x-nya diganti 3 sama x-nya diganti min 11/3, pasti hasilnya sama. Dan kita tidak menggunakan syarat itu. Tidak perlu, kalau masih equation tidak perlu. Jadi himpunannya 3, kita pakai yang negatif dulu ya, yang kecil dulu, min 11/3, 3. Himpunannya X-nya. Nah, sekarang coba diselesaikan exercise 2. Kunci untuk nomor 4 saya kasihin dikuadratkan ya. Nanti ketemu X-nya.